Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil nuha wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan maghfirah. Oleh sebab itu, rugi sekali jika seorang mendapati dan memasuki bulan Ramadan, tetapi sampai pada akhir Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan sejatinya adalah bulan yang memberikan kesempatan kepada seluruh umat muslim yang beriman kepada Allah untuk memohon ampun atas segala salah dan khilaf yang telah dikerjakan selama tahun yang lalu. Hal ini sebagaimana sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Urughima anfu rajulin dakhala Ramadan tsumman salakha qabla ayyughfar lahu." Celaka siapa yang mendapati bulan Ramadan tetapi sampai bulan Ramadan meninggalkannya, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Tidaknya ada dua kata kunci seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang pertama yaitu seseorang yang berpuasa dengan mengharapkan betul-betul atas rahmat Allah, atas ridha Allah, atas maghfirah dari Allah, dan juga karena iman. Sementara yang kedua, maqama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan karena iman dan karena mengharap betul-betul karunia, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diberikan ampunan oleh Allah atas dosa-dosa yang telah lalu. Maka dua kata kunci ini penting untuk kita perhatikan, yaitu bagaimana selama bulan Ramadan kita senantiasa mengharapkan ampunan, rahmat, maghfirah dari Allah dengan berpuasa. Tidak cukup ternyata dengan berpuasa, tetapi juga dengan mengqam, dengan mendirikan malam-malam di bulan Ramadan. Sebab sejatinya jika hanya berpuasa tanpa menjalankan ibadah sholat, menegakkan waktu-waktu malam, itu hewan pun sanggup berpuasa. Misalnya ular, ketika mendapatkan mangsanya, satu ular piton, kemudian memangsa satu anak dari kambing atau satu anak dari sapi, maka 1 bulan dia akan berpuasa sampai kemudian ganti kulit. Demikian pula dengan hewan yang sangat tidak disukai, yaitu kita sebut sebagai belatung, atau kalau sudah jadi kepompong, kemudian kalau sudah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Kita tahu bahwa ulat itu
salah satu hewan yang sangat menjijikkan. Tetapi ketika dia bermetamorfosis, dia akan melakukan puasa. Maka kalau sekedar berpuasa dari makna meninggalkan makan mulai dari sebelum terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, sesungguhnya hewan juga menjalankan ibadah puasa. Tidak hanya itu, kelompok-kelompok di luar orang Islam itu juga menjalankan puasa. Bahkan mereka untuk mendapatkan kesaktian tertentu, mendapatkan sesuatu keinginan duniawi tertentu, mereka bisa menjalankan puasa. Maka Allah di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa sebaiknya ketika kita berpuasa mendasarkan diri karena iman kepada Allah, mengharap betul-betul rahmat, ridha, maghfirah dari Allah. Dan juga malam-malam di dalam bulan Ramadan kita hidupkan dengan memperbanyak salat malam, berzikir dan sebagainya. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, di dalam menyambut bulan Ramadan ada 3 kelompok. Yang pertama adalah mereka yang sedih ketika mendapati bulan Ramadan. Mereka merasa bahwa bulan Ramadan adalah bulan penyiksaan bagi mereka. Mereka tidak lagi bisa makan di siang hari, tidak bisa lagi kumpul, dalam bahasa kerennya kongkoy dengan teman-temannya sambil ngopi di pinggir jalan. Mereka merasa bahwa ketika bulan Ramadan mereka amat sangat terbatas untuk menjalankan aktivitas duniawi, bekerja, dan lain sebagainya. Maka kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang bersedih. Tentu ini jauh dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yakni man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan api neraka. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok yang biasa-biasa saja. Dia tidak senang dengan bulan Ramadan dan juga tidak membenci bulan Ramadan. Mereka menganggap bahwa bulan Ramadan layaknya seperti bulan-bulan yang lain. Hanya saja mereka dibatasi dengan kegiatan dan aktivitas yang berbeda dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Nah, kelompok yang kedua ini juga nampaknya sulit akan mendapatkan apa yang disebut sebagai maghfirah dari Allah. Apa yang disebut sebagai kembalinya seseorang kepada kefitrian dan kesucian. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'a rabbih. Yaitu kebahagiaan ketika kembali kepada kesucian, kefitrahan setelah bulan Ramadan. Atau bahkan ada yang mengatakan senang ketika kemudian waktu berbuka, al-fitr, al-iftar. Kemudian yang kedua adalah senang ketika nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan membayangkan seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir yang kita dapati. Sebab tidak ada jaminan dan belum tentu tahun-tahun mendatang kita akan masih menemui bulan Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh mengharap ridha Allah. Kita jauhi kemaksiatan, kita jauhi amal-amal yang sekiranya bisa menghilangkan, menghapus, bahkan mengurangi pahala di bulan Ramadan. Sekiranya kita akan melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan penuh khusyuan, dengan penuh keyakinan, seraya memohon ridha dari Allah, memohon ampunan dari Allah, memohon rahmat dari Allah. Mudah-mudahan nanti kita betul-betul kembali dalam keadaan suci. Dan andai saja Ramadan ini, Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan kita nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah dan sudah terbebas dari segala dosa dan kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Demikian hikmah Ramadan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.